Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya yang menonton video presentasi dari kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan usaha kami, yaitu dengan yang menarik dan bermanfaat dalam bidang kesehatan mental. Sebelumnya, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Eka Setiawati dengan NIM 22920514. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Bahtera Dinawa dengan NIM 22920515. Yang ketiga ada Renita Mutiara Putri dengan NIM 22920523. Yang terakhir ada Nian Berat dengan NIM 22920531. Sekarang mari kita lanjutkan dalam pembahasan proyek kami, yaitu Shelter. Jadi Shelter adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kesehatan mental. Tujuan utama kami adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Dalam era modern ini, masalah kesehatan mental semakin menjadi perhatian yang serius bagi banyak orang. Mengatasi stres, mengalami kecemasan, mengalami depresi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali itu mereka kesulitan untuk berbicara atau mencari bantuan. Maka dari itulah, mengapa Director hadir dengan mendatangkan solusi tersebut. Jadi tujuan utama kami adalah memberikan wadah bagi individu untuk berbagi pengalaman dan curhat tentang masalah kesehatan mental mereka dengan aman dan nyaman. Dengan platform online, kami memberikan akses bagi individu untuk terhubung dengan para profesional kesehatan mental. Mereka dapat dengan mudah mencari bantuan dan dukungan secara langsung melalui platform kami. Selain itu, kami juga ada platform secara offline. Serta juga menyediakan ruang aman bagi individu untuk bertemu secara langsung dengan para ahli di bidang kesehatan mental. Ini memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan secara mudah dan mereka dapat mendapat dukungan yang lebih personal secara langsung. Dalam rangka untuk mengatasi masalah kesehatan mental, Shelter hadir sebagai mitra yang dapat dipercaya. Kami berkomitmen untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada individu yang membutuhkan. Bersama-sama kita bangun komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental. Perkenalkan, nama saya Nian Berat, NIM 22920531. Di sini saya akan menjelaskan aspek pasar dan aspek pemasaran. Yang pertama, aspek pasar. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dan dipelajari dalam aspek pasar ini, antara lain: A. Penawaran. Kami menawarkan online dan offline. Shelter memberikan akses bagi individu untuk berbagi pengalaman dan curhat tentang masalah kesehatan mental mereka dengan aman dan nyaman. Melalui media online, Shelter memungkinkan individu untuk terhubung dengan para profesional kesehatan mental yang dapat memberikan bantuan dan dukungan serta langsung melalui platform tersebut. Di sisi lain, melalui media offline, Shelter memberikan ruang aman untuk individu untuk bertemu secara langsung dengan para ahli kesehatan mental dan berinteraksi secara langsung. B. Permintaan. Seiring dengan perkembangan usaha kami dan meningkatnya kasus kesehatan mental atau depresi dari tahun ke tahun, maka kami mengestimasikan pertumbuhan permintaan atas jasa dan produk adalah meningkat sebesar 20% per tahun. Bentuk pasar. Jika ditinjau dari segi konsumen, bentuk pasar dari sektor ini sendiri adalah pasar industri. D. Mengukur serta meramalkan permintaan. Pertumbuhan permintaan atau jasa dari produk sektor ini akan meningkat sebesar 20% per tahun. Yang selanjutnya, aspek pemasaran. Beberapa hal pokok yang penting untuk dianalisis dalam aspek pemasaran ialah: pertama, segmentasi pasar. A. Remaja yang berumur 14-17 tahun mencapai 30% dari jumlah
100 orang. B. Orang dewasa berumur 17-30 tahun mencapai 50% dari jumlah 100 orang. Yang selanjutnya, orang yang berumur di bawah 14 tahun dan di atas 30 tahun. Yang selanjutnya yang B, sasaran dan analisis pasar. Yang C, menentukan posisi pasar. D, analisis persaingan pasar di dalam menetapkan strategi pemasaran kompetitif dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek teknis. Yang pertama, lokasi. Lokasi yang akan kami pilih untuk mendirikan bangunan sebagai tempat usaha sektor adalah di Yogyakarta. Yang kedua, sarana dan prasarana. Sarana yang akan kami gunakan untuk menunjang kegiatan usaha kami adalah komputer atau monitor, HP, fasilitas meja, kursi, rak buku, dan kasur rawat. Untuk prasarananya, kami menyewa gedung. Yang ketiga, tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan untuk menunjang kelancaran usaha kami adalah tenaga ahli psikolog, tenaga ahli keuangan, tenaga ahli pemasaran. Sedangkan untuk tenaga biasa yang kami gunakan adalah tenaga kebersihan. Saya Eka Setiawati dengan NIM 229205114 akan menjelaskan mengenai aspek manajemen. Rencana kerja bisnis kami menggunakan sistem atas bawah atau top down. Adapun rencana jangka pendek dari bisnis kami yang pertama, mempersiapkan sarana dan prasarana, yang kedua, merekrut para ahli, yang ketiga, program pengenalan, yang keempat, penataan, yang kelima, menyusun prosedur kerja. Adapun rencana jangka menengah dari bisnis ini yang pertama melakukan evaluasi kerja, yang kedua memperluas pasar, yang ketiga meningkatkan integritas dan loyalitas. Sedangkan jangka panjang dari bisnis sektor ini yang pertama pengembangan pasar, yang kedua mencari investor, yang ketiga meningkatkan laba. Adapun struktur organisasi dari bisnis sektor ini, yang paling atas ada direktur, lalu manajemen SDM, lalu manajemen operasional, lanjut manajemen pemasaran, dan yang terakhir manajemen keuangan. Lalu setelah itu, di bawahnya ada staf atau karyawan. Saya akan menjelaskan mengenai aspek sosial dan ekonomi dari bisnis sektor kami. Dampak ekonomi dari bisnis sektor kami yang pertama, menciptakan peluang kerja. Permintaan tenaga profesional akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental, sehingga kami dapat membantu menyediakan lapangan pekerjaan. Yang kedua, pertumbuhan industri. Bisnis kami dapat menjadi jembatan dalam membantu mengatasi kesehatan mental secara keseluruhan. Yang ketiga, investasi dan inovasi. Dalam mengembangkan bisnis kami akan mendorong investor di sektor kesehatan. Untuk inovasinya sendiri, bisnis kami dapat diakses melalui offline dan online. Hal ini termasuk dalam pengembangan teknologi dan platform online yang lebih baik. Dampak sosial dari bisnis sektor ini yang pertama, meningkatkan kesadaran. Melalui bisnis ini, kami berharap masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan mental. Yang kedua, aksesibilitas yang lebih baik dengan layanan online. Yang ketiga, pengurangan kesenjangan pelayanan akibat terkendala akses. Yang keempat, pengurangan beban sistem perawatan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendita Mutiara Putri, NIM 22920523 dari KWU 02. Saya di sini ingin menjelaskan tentang aspek keuangan dari usaha jasa konsultasi, yaitu sektor. Baik, yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu aspek keuangan. Aspek keuangan sendiri yaitu adalah merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan dalam suatu perusahaan secara keseluruhan dan memiliki tujuan sebagai perkiraan pendanaan dan aliran kas bisnis dapat mengetahui layak atau tidak bisnis tersebut. Sehingga kita dapat melihat apakah aliran kas atau keuangan dalam perusahaan itu baik atau tidak dan layak untuk dijalankan atau tidak. Sehingga kita tahu nih pendanaan dari mana,
aliran kasnya kemana, sumber dana dari mana, dan bagaimana untuk menilai suatu investasi. Jadi setelah saya menjelaskan tentang apa itu aspek keuangan, di sini kita akan membahas tentang kebutuhan dana yang terjadi dalam perusahaan jasa konsultasi sektor. Pasti setiap perusahaan itu membutuhkan suatu dana untuk membangun perusahaan tersebut. Sehingga di sini Serto memiliki gambaran keuangan. Ini merupakan gambaran keuangan pada perusahaan jasa konsultasi sektor. Dimulai dari biaya operasional, yaitu berisi izin usaha, izin kelayakan bisnis, perencanaan, promosi sebelum usaha, yang dapat ditotal hingga 38 juta rupiah. Lalu kita dapat melihat biaya investasi yang ada di perusahaan sektor, yaitu sewa kantor, 25 juta per tahun, lalu ada peralatan sebagai investasi peralatan, yaitu ada meja dan kursi, kasur pasien, rak, telepon, komputer, alat komunikasi, dan relaksasi. Sehingga total tersebut mencapai 44 juta 70.000 rupiah. Lalu pada biaya modal kerja, yaitu terdapat dua bagian, yaitu ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost itu merupakan biaya yang akan kita keluarkan yang pasti, tetap, dan tidak berubah-ubah. Untuk di sektor sendiri, fixed cost-nya terdapat gaji pokok, sewa tempat, investasi peralatan, dan asuransi yang dapat ditotal hingga 59.470.000 rupiah. Dan untuk variable cost, yaitu biaya yang bisa berubah untuk setiap bulannya atau setiap tahunnya. Dan untuk perusahaan sektor sendiri, variable cost terdiri dari listrik dan air atau PLTN, lalu internet atau wifi, transportasi dan konsumsi yang dapat ditotal per bulannya mencapai 3 juta rupiah. Sehingga untuk biaya modal dapat disimpulkan fixed cost ditambah variable cost yaitu 59.470.000 rupiah ditambah 3 juta rupiah, sehingga biaya modalnya adalah 62.470.000 rupiah. Lalu berikutnya kita akan memiliki rencana keuangan untuk usaha jasa konsultasi sektor ini, yaitu bisa dilihat ada biaya pra-operasional yaitu 38 juta rupiah, biaya investasi 39.900 rupiah, lalu biaya modal kerja yaitu 62.470.000 rupiah yang dapat ditotal sehingga 140.370.000 rupiah. Lalu setelah kita mengakumulasi semua modal yang kita butuhkan, kita dapat melihat pada kolom kebutuhan modal sesuai dengan rencangan keuangan yang dapat diperoleh dari dua sektor, yaitu modal sendiri dan investasi. Modal sendiri yaitu 40.370.000, lalu investor 100 juta rupiah. Sehingga dapat ditotal sesuai dengan rancangan keuangan yaitu 140.370.000 rupiah. Lalu, setelah akumulasi yang kita lakukan, kita dapat melihat estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan jasa konsultasi sektor sendiri membandrol dalam satu kali pertemuan ada 150.000, namun itu sangat fleksibel sesuai dengan paket-paket yang diberikan oleh perusahaan. Dan target untuk pasien dalam satu hari adalah 8 pasien. Jika kita akumulasikan dalam satu bulan, jasa sektor ini akan mendapat 240 pasien, sehingga jika kita akumulasikan pendapatan dalam satu bulan yaitu 150.000 dikali 240 pasien akan menghasilkan 36 juta per bulannya. Lalu, dalam satu tahun, kita akan mendapatkan penghasilan sesuai dengan rumus yaitu P kali Q, yaitu 36 juta dikali 12 bulan akan menghasilkan 432 juta rupiah. Lalu setelah kita mengetahui estimasi pendapatan dalam satu tahun atau satu bulan, kita dapat menghitung benefit cash ratio. Jadi benefit cash ratio itu apa sih? Benefit cash ratio merupakan perbandingan pendapatan dengan jumlah biaya produksi dari suatu perusahaan. Dari situ kita dapat menilai apakah pendapatan dalam perusahaan tersebut layak atau tidak. Dan dapat kita lihat per C, yaitu B-nya merupakan benefit atau biaya pendapatan, yaitu 432 juta rupiah dibagi dengan jumlah biaya produksi, yaitu 264 juta rupiah, sehingga menghasilkan 1,30. Dari hasil 130, kita dapat menyimpulkan jasa konsultasi sektor ini mendapatkan lebih dari 1, yang artinya sangat layak. Lalu yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Dari semua aspek-aspek yang diberitahukan oleh rekan saya dan saya sendiri, dapat kita simpulkan, sektor merupakan jasa konsultasi kesehatan mental yang bergerak baik secara online maupun offline. Aspek pasar yang menjadi pasar utama dari bisnis sektor ini sendiri adalah orang dewasa yang berusia 17 tahun hingga 30 tahun ke atas. Dan untuk aspek pemasaran yang ditetapkan oleh sektor sendiri adalah menggait pemasaran orang dewasa 50%, remaja 30%, dan lainnya 20%. Lalu untuk aspek teknik dalam perusahaan sektor, perusahaan ini menggunakan tata letak layout yaitu sejajar atau garis.
Untuk aspek manajemen, perusahaan sertor dapat dilihat dari rencana, yaitu terdapat 3 rencana, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang yang bertujuan sebagai visi dan misi. Untuk struktur organisasinya, sertor menggunakan bentuk PT atau persero, yaitu dengan sistem top to down, yaitu dari atasan ke bawahan. Untuk rencana keuangan, yaitu kebutuhan modal dari jasa konsultasi sertor berasal dari modal sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi kalian telah menyimak sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.